Sore itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, pintu depan terbanting keras hingga getarannya terasa sampai ke jantung Rina. Ibunya, Bu Siti, berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam, mata penuh amarah dan air mata. "Keluar dari rumah ini. Kamu bukan anakku lagi," teriaknya, melempar tas Rina ke halaman. Rina, gadis berusia 18 tahun dengan rambut hitam panjang dan mata coklat yang selalu penuh mimpi, terhuyung mundur, hatinya hancur berkeping-keping. Dia baru saja ketahuan mencium sahabatnya, Maya, di kamarnya sendiri. Itu adalah ciuman pertama mereka, penuh ketakutan dan kebahagiaan yang campur aduk, tapi sekarang semuanya runtuh. Rina berjalan tanpa arah di jalanan yang mulai gelap. Tas punggungnya berat dengan pakaian seadanya dan buku catatan harian yang penuh rahasia. Hujan mulai turun deras, membasahi tubuhnya yang gemetar. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai. Sejak Rina merasa berbeda. Teman-temannya bicara tentang cowok ganteng, tapi dia malah tertarik pada Maya, gadis lincah dengan senyum manis yang selalu membuat hatinya berdegup kencang. Mereka berteman dekat, berbagi rahasia, tapi Rina menyimpan perasaannya dalam-dalam, takut pada apa yang dikatakan masyarakat. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, mencintai sesama jenis adalah dosa besar, kata orang-orang. Tapi perasaan itu tak bisa ditekan selamanya. Malam itu, Rina tidur di halte bus yang sepi, tubuhnya menggigil karena dingin dan lapar. Pikirannya berputar-putar, apa salahnya mencintai? Kenapa keluarganya tak bisa menerima? Ayahnya, Pak Budi, yang selalu sibuk bekerja di pabrik, bahkan tak ikut campur. Hanya diam saat ibunya mengusirnya. Rina menangis pelan, mengingat kata-kata ibunya, "Kamu akan membawa malu keluarga. Bagaimana kalau tetangga tahu? Kami bisa dikucilkan." Itu adalah pukulan pertama bagi Rina, menyadari bahwa cinta yang dia rasakan bukan hanya miliknya, tapi juga beban bagi orang lain. Keesokan harinya, Rina mencoba menghubungi Maya. "Maya, aku diusir. Bisa ketemu?" pesannya singkat. Maya balas cepat, "Datang ke rumahku. Aku tunggu." Rina berjalan kaki ke rumah Maya di kawasan yang lebih baik, dekat pasar Tanah Abang. Maya menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi ada ketakutan di matanya. "Orang tuaku lagi keluar. Kamu bisa nginap sini sementara," katanya. Mereka duduk di kamar Maya, saling pandang. "Aku takut, Rin," bisik Maya. "Kalau orang tuaku tahu, aku juga bisa diusir." Rina mengangguk, merasa bersalah. Tapi di saat itu, mereka merasa aman, saling genggam tangan. Hari-hari berikutnya, Rina tinggal diam-diam di rumah Maya. Maya membantu mencari pekerjaan kecil-kecilan, seperti jualan online aksesoris. Tapi tekanan mulai muncul. Maya sering gelisah, terutama saat ibunya, Bu Ani, bertanya kenapa Rina sering datang. "Dia lagi susah, Bu," jawab Maya. Bu Ani curiga, tapi tak bertanya lebih lanjut. Rina mulai merasakan konflik batin, dia ingin bebas mencintai Maya, tapi tak mau menyusahkan sahabatnya. Setiap malam, mereka berbisik tentang mimpi mereka. Rina ingin jadi desainer, Maya ingin kuliah hukum. Tapi realita menghantam, uang sekolah Rina terhenti, dan dia harus bertahan hidup. Suatu hari, saat Rina sendirian di rumah Maya, telepon berdering. Itu dari ibunya. "Rina, pulanglah. Kami khawatir." Suara Bu Siti lembut, tapi Rina tahu itu jebakan. "Bu, aku tak bisa. Aku seperti ini." Percakapan berakhir dengan tangis. Rina merasa terbelah antara cinta pada keluarga dan identitas dirinya. Maya pulang dan melihat Rina menangis. "Kita harus hati-hati," kata Maya. Tapi di mata Maya, Rina melihat keraguan. Apakah Maya benar-benar siap menghadapi ini?
Tekanan masyarakat mulai terasa. Di media sosial, Rina melihat postingan tentang Letiang dikecam. Mereka sakit, perlu disembuhkan, tulis seorang teman lama. Rina merasa terisolasi. Dia mulai mencari komunitas online, tapi takut ketahuan. Suatu malam, Maya dan Rina berdebat kecil. Kita tak bisa selamanya sembunyi, Mai, kata Rina. Maya diam, matanya menghindari. Itu adalah tanda pertama bahwa semuanya tak sempurna. Rina memutuskan untuk mencari pekerjaan tetap. Dia melamar di sebuah kai kecil di Kemang. Bosnya, seorang wanita paruh baya bernama Mbak Lina, menerimanya sebagai pelayan. Kamu kelihatan tangguh, nak, katanya. Di sana, Rina bertemu orang-orang baru, termasuk seorang pelanggan tetap, Andi, cowok ramah yang sering menggoda. Tapi Rina tak tertarik. Pikirannya hanya pada Maya. Namun, bekerja membuatnya mandiri, meski gajinya pas-pasan. Suatu sore, saat pulang dari kai, Rina melihat Maya berbicara dengan seorang teman sekolah, Dita. Mereka tampak serius. Rina mendekat, tapi Maya terlihat panik. Rin, ini Dita. Dia tahu tentang kita. Hati Rina jatuh. Dita tersenyum sinis. Aku tak akan bilang siapa-siapa, asal kalian hati-hati. Tapi Rina merasa ada ancaman di balik kata-kata itu. Malam itu, Maya menangis. Aku takut, Rin. Kalau ini tersebar, masa depanku hancur. Rina memeluknya, tapi dalam hati, dia bertanya, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Hari berganti minggu. Rina mulai merasakan kelelahan emosional. Dia rindu keluarganya, tapi tak mau menyerah. Suatu hari, Bu Siti datang ke kai. Rina bicara sebentar. Mereka duduk di pojok. Pulanglah. Kami bisa cari bantuan, psikolog atau apa. Rina marah. Bu, ini bukan penyakit. Bu Siti menangis. Tapi masyarakat bilang begitu. Kami tak mau kamu menderita. Rina pergi, hatinya semakin berat. Konflik batin semakin dalam, apakah dia egois? Maya mulai menjauh. Aku perlu waktu, katanya. Rina merasa ditinggalkan. Di kai, Mbak Lina noticing perubahannya. Cerita dong, nak. Rina curhat sedikit, tanpa detail. Mbak Lina bijak, hidup penuh pilihan sulit. Yang penting, jangan sakiti diri sendiri. Kata-kata itu memberi kekuatan, tapi juga membuat Rina bertanya-tanya tentang masa depan. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Rina, semuanya terasa hening. Setelah Maya meminta waktu, Rina pindah ke kos-kosan murah dekat kai. Uangnya pas-pasan, tapi dia bertahan. Setiap hari, dia bekerja keras, melayani pelanggan dengan senyum palsu. Di dalam, hatinya bergolak. Kenapa Maya menjauh, gumamnya sendirian. Maya hanya balas pesan singkat, aku sibuk kuliah. Rina tahu itu alasan. Suatu hari, Dita datang ke kai. Hai, Rina. Maya cerita banyak tentangmu. Senyum Dita licik. Rina tegang. Apa maumu? Dita tertawa. Tenang. Aku cuma ingin bantu. Kalau kamu butuh teman, aku ada. Tapi Rina curiga. Dita adalah tipe gadis populer, selalu ingin kontrol. Malam itu, Rina telepon Maya. Dita datang. Apa dia ancam kamu? Maya diam lama. Dia tahu semuanya, Rin. Dia bilang kalau aku tak putus denganmu, dia akan bilang ke orang tuaku. Hati Rina hancur. Pengkhianatan pertama. Rina marah. Kenapa kamu tak bilang dari awal? Maya menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Mereka bertemu di taman kecil dekat Monas. Maya terlihat lelah, mata bengkak.
Kita harus berhenti, Rin. Ini terlalu berisiko. Rina memohon. Jangan. Kita bisa lawan bersama. Tapi Maya pergi, meninggalkan Rina sendirian di bangku taman. Itu adalah pukulan kedua, kehilangan cinta pertama. Rina jatuh ke dalam depresi. Dia sering bolos kerja, tidur seharian. Bak Lina khawatir. Kamu perlu bantuan, nak. Bak Lina cerita tentang adiknya yang pernah mengalami hal serupa. Dia pergi ke komunitas LGB di Jakarta. Mereka bantu banyak. Rina ragu, tapi akhirnya pergi ke sebuah pertemuan rahasia di KAI tersembunyi. Di sana, dia bertemu wanita-wanita seperti dirinya. Salah satunya, Sari, wanita berusia 25 tahun dengan karir sukses sebagai graphic designer. Aku juga diusir keluarga, kata Sari. Tapi aku bangkit. Kamu bisa juga. Sari menjadi mentor Rina. Mereka sering bertemu, berbagi cerita. Sari ajar Rina desain garis dasar. Ini bisa jadi masa depanmu. Rina mulai bangkit, fokus pada pekerjaan dan belajar. Tapi bayang Maya tak hilang. Suatu malam, Rina lihat postingan Maya di Instagram, foto dengan cowok baru, Caption bahagia. Hati Rina sakit, tapi dia sadar, Maya memilih aman. Konflik keluarga muncul lagi. Pak Budi hubungi Rina. Anakku, ayah rindu. Ibumu sakit karena ini. Rina bertemu ayahnya di warung kopi. Pak Budi terlihat tua. Ayah tak paham, Rin. Tapi ayah tak mau kehilanganmu. Rina cerita tentang perasaannya. Ini aku, ya. Tak bisa diubah. Pak Budi diam, tapi peluk Rina. Coba bicara dengan ibu lagi. Rina setuju, tapi dengan syarat. Pertemuan dengan Bu Siti tegang. Di rumah lama, Bu Siti duduk kaku. Kamu masih seperti itu. Rina angguk. Ya, Bu. Tapi aku tetap anakmu. Bu Siti marah. Ini melawan agama. Kamu harus berubah. Debat panjang penuh air mata. Rina pergi lagi, tapi kali ini dengan harapan kecil. Di komunitas, Rina bertemu Lana, gadis cantik dengan senyum hangat. Lana adalah aktivis, sering bicara tentang hak LGBT. Kita harus lawan stigma, katanya. Rina tertarik, mulai ikut acara kecil. Tapi Dita muncul lagi. Aku tahu kamu gabung komunitas itu, pesan Dita. Hati-hati atau aku sebarkan foto kalian. Rina panik. Foto apa? Ternyata Dita punya foto Rina dan Maya berpelukan. Rina konfrontasi Dita di sekolah lama. Kenapa kamu lakukan ini? Dita tersenyum. Maya minta aku lindungi dia. Dia tak mau reputasinya rusak. Pengkhianatan Maya terungkap. Rina marah, tapi juga sedih. Maya memilih pengkhianatan daripada kita. Dia blokir Maya, fokus pada diri sendiri. Sari ajak Rina ke Ent Besar, diskusi tentang LGBT di masyarakat Indonesia. Di sana, Rina bicara pertama kali di depan orang. Aku diusir karena mencintai perempuan. Tapi aku tak salah. Aplaus membuatnya kuat. Tapi setelah ancaman datang. Pesan anonim, hentikan atau keluargamu kena. Rina takut, tapi Sari bilang, ini harga perjuangan. Rina mulai ragu. Apakah layak? Dia ingat momen dengan Maya, manis tapi pahit. Keputusan selanjutnya, lawan atau mundur. Hatinya terbelah. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta, seolah mencerminkan badai di hati Rina. Setelah ancaman itu, Rina semakin waspada. Dia ganti nomor telepon, tapi pikirannya tak tenang. Sari sarankan lapor polisi, tapi Rina ragu. Di Indonesia, LGBT masih tabu. Polisi mungkin tak bantu.
Sari setuju, tapi dorong Rina tetap aktif. Kita butuh suara seperti kamu. Dikae, Mbak Lina promosikan Rina jadi supervisor kecil. Kamu pantas. Rina senang, tapi tekanan bertambah. Suatu hari, Lana ajak Rina jalan. Kita ngopi yuk. Mereka duduk di kai hipster di Senopati. Lana cerita tentang masa lalunya. Aku pernah nikah paksa, tapi cerai karena aku lesbian. Rina kagum pada kekuatan Lana. Percakapan mereka dalam, penuh empati. Rina merasa getar yang baru, tapi hati-hati setelah Maya. Konflik masyarakat semakin nyata. Di end komunitas, ada demo kecil dari kelompok konservatif. Terusak moral bangsa, teriak mereka. Rina sembunyi, tapi Sari tarik dia maju. Kita tak takut. Debat sengit, penuh argumen agama hak manusia. Rina bicara, kami juga manusia, punya hak bahagia. Tapi batu dilempar, untung tak kena. Rina gemetar pulang, bertanya, apakah ini benar? Keluarga hubungi lagi. Bu Siti kirim pesan, aku lihat kamu di berita online. Berhenti, Rin. Ini bahaya. Rina balas, Bu, ini hidupku. Tapi dalam hati, dia khawatir. Pak Budi datang ke kosan. Anakku, ayah dukung diam-diam, tapi hati-hati. Pelukan ayah memberi kekuatan. Dita tak berhenti. Dia sebarkan rumor di sekolah Maya. Maya hubungi Rina, tolong, Rin. Dita gila. Dia bilang aku lesbian. Rina marah. Kamu yang khianati aku. Maya menangis, aku salah. Aku takut. Mereka bertemu lagi di tempat lama. Maya minta maaf. Aku masih cinta kamu. Rina tergoda, tapi ingat pengkhianatan. Tak bisa. Kamu pilih aman. Maya pergi, tapi janji tak ganggu lagi. Lana semakin dekat. Mereka mulai pacaran diam-diam. Lana kuat, ajar Rina advokasi. Kita bisa ubah masyarakat. Tapi mautun muncul. Lana ingin terbuka, Rina takut. Keluargaku belum siap, kata Rina. Lana paham, tapi tekanan dari komunitas, kamu harus contoh baik. Suatu malam, insiden besar. Di pesta komunitas, Dita muncul dengan teman-temannya. Ini tempat orang sesat. Keributan pecah. Polisi datang, tapi malah tanya identitas. Rina lari, tapi Lana tertangkap sebentar. Ini diskriminasi, teriak Lana. Rina merasa bersalah. Setelah itu, Lana marah. Kamu lari, Rin. Kita harus lawan. Debat mereka sengit. Aku takut kehilangan semuanya lagi, kata Rina. Lana, itu harga kebebasan. Rina pulang sendirian, memikirkan pilihan. Apakah Lana benar? Atau dia terlalu berani? Keesokan, Bu Siti sakit parah. Pak Budi bilang, datanglah, Rin. Di rumah sakit, Bu Siti lemah. Makan ibu, nak. Ibu takut masyarakat. Rina menangis. Aku makan, Bu. Tapi terima aku apa adanya. Bu Siti angguk lemah. Momen itu membuka hati, tapi juga tambah beban. Rina putuskan mundur dari komunitas sementara. Aku perlu waktu, kata dia ke Sari. Sari kecewa. Jangan menyerah. Tapi Rina merasa lelah. Di kerja, dia fokus desain, mulai dapat klien kecil. Tapi ancaman eskalasi. Oto disebar online. Rina dapat pesan HT, mati saja. Dia panik, hubungi Lana. Aku butuh kamu. Lana datang, peluk Rina. Kita lawan bersama. Badai emosional semakin kencang. Setelah Oto tersebar, hidup Rina jungkir balik. Di KAE, pelanggan bisik-bisik. Bak Lina dukung, abaikan mereka. Tapi Rina merasa terpapar.
Online akunnya banjir komentar jahat. Lesbian kotor. Hatinya terluka dalam. Lana ajak lapor cyberbullying. Di kantor polisi, petugas ragu. Ini sensitif. Kalau susah. Mereka pergi ke hak manusia. Di sana, lawyer bantu kita bisa tuntut pencemaran nama baik. Rina setuju, meski takut. Maya muncul lagi. Ma, Rin. Dita gila karena aku tolak dia. Ternyata Dita suka Maya dan pengkhianatan karena cemburu. Rina. Kamu tahu dari awal. Maya angguk. Aku takut. Rina marah besar. Kamu gunakan aku. Maya pergi, tapi kerusakan sudah ada. Dengan Lana, hubungan semakin dalam. Mereka bicara masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, lebih bebas, kata Lana. Rina tergoda, tapi keluarga. Bu Siti pulih, tapi hubungan rapuh. Jangan bawa temanmu itu, kata Bu Siti saat Rina kunjungi. Rina sedih. Dia baik, Bu. Konflik moral, keluarga cinta. Di komunitas, Sari ajak Rina kembali. Kita butuhmu untuk kampanye. Rina ikut, bicara di webinar. Saya diusir, dikhianati, tapi saya bangkit. Respons positif, tapi juga hati. Suatu hari, demo besar di Bundaran Hi. Rina ikut, pegang spanduk, cinta tak salah. Tapi bentrok dengan kontrademo. Polisi bubarkan, Rina kena semprotan air. Lana lindungi dia. Kamu baik-baik. Cinta mereka semakin kuat. Tapi pengorbanan datang. Pekerjaan Rina terancam. Bos besar Kai yang konservatif tahu. Ma, Rin. Pelanggan komplain. Rina dipecat. Dia menangis, tapi Lana bilang mulai bisnis sendiri. Dengan bantuan Sari, Rina buka online shop desain. Keluarga intervensi. Pak Budi dan Bu Siti ajak Rina bicara. Kami terima kamu, tapi jangan terbuka. Rina marah. Itu berarti sembunyi selamanya. Debat panjang tentang agama, masyarakat. Bu Siti, ini untuk lindungi kamu. Rina, tapi aku menderita. Mereka sepakat kompromi, Rina boleh pulang, tapi tak bawa Lana. Rina tolak. Aku pilih kebebasan. Itu keputusan sulit, harga kehilangan keluarga lagi. Lana dukung. Kita bangun keluarga baru. Dita konfrontasi terakhir. Di taman, Dita minta maaf. Aku salah. Cemburu butakan aku. Rina makan, tapi tak lupakan. Jangan ganggu lagi. Dita pergi, mungkin berubah. Hidup Rina stabil. Dengan Lana, mereka rencana masa depan. Tapi keraguan muncul. Lana ingin anak adopsi. Rina ragu, di Indonesia susah. Maut hun etis, apakah benar bahwa anak ke dunia penuh diskriminasi? Matahari terbit di Jakarta, membawa harapan baru bagi Rina. Bisnis desainnya berkembang, klien dari komunitas. Lana pindah tinggal bersamanya di apartemen kecil. Mereka bahagia, tapi bayang masa lalu tak hilang. Suatu hari, berita besar, undang-undang anti-LGBTQ disahkan. Komunitas gelisah. Lana ajak demo. Ini saatnya lawan. Rina setuju, meski takut. Demo di depan ramai. Ribuan orang, termasuk Ali. Rina bicara di panggung, kami bukan ancaman. Kami ingin hidup damai. Aplaus bergema. Tapi polisi datang, bentrok pecah. Rina kena pukul, tapi Lana tarik dia. Di rumah sakit, luka kecil, tapi trauma besar. Apakah ini layak, tanya Rina. Lana, ya, untuk generasi selanjutnya. Keluarga hubungi. Bu Siti, aku lihat Dit, pulanglah. Rina kunjungi. Bu Siti peluk dia.
Ibu salah. Ibu belajar dari kamu. Pak Budi, kami dukung. Rekonsiliasi manis, tapi pahit. Harga, waktu dan air mata. Maya hubungi terakhir. Aku bahagia lihat kamu kuat. Ma. Rina balas, sudah lalu. Penutupan bab itu memberi kedamaian. Dengan Lana, mereka rencana nikah simbolis di komunitas. Ini untuk kita, kata Lana. Rina angguk, tapi renung mautun, apakah masyarakat siap? Di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, tapi hati tak peduli. Tikten datang saat Rina bantu gadis muda seperti dirinya. Jangan takut, katanya. Dia sadar, perjuangan pribadi jadi inspirasi. Cinta Rina dan Lana diuji lagi saat Lana dapat tawaran kerja di luar negeri. Ayo ikut, kata Lana. Rina ragu, tinggalkan Indonesia. Keluarga. Komunitas. Keputusan akhir, tetap, lawan dari dalam. Cerita berakhir dengan Rina berdiri di balkon, memandang kota. Dia telah bayar harga tinggi, kehilangan rumah, cinta pertama, pekerjaan, tapi dapatkan identitas, cinta sejati, dan keluarga yang menerima. Apakah mencintai sesama jenis selalu berakhir dengan pengorbanan besar, atau bisakah masyarakat berubah tanpa korban?